Lu anak Allah. Iya. Anak Allah masa dibunuh? Orang-orang zaman sekarang juga mungkin yang awam juga bertanya, Iya. Tuhan kalahan. Iya, kok Tuhan mati? Bento Whisky Sika Style Remix. Kita lahir dengan kondisi yang sama-sama telanjang dan sama-sama tidak tahu soal dunia ini. Tetapi ketika kita meninggal, kita akan pulang dengan pakaian yang berbeda-beda. Pada saat kita hidup, haruskah kita dibedakan atas pilihan pakaian kita itu? Welcome back to my YouTube channel Leta Sega. Kali ini Leta Sega akan berbagi informasi tentang sejarah dan ajaran agama Katolik yang selama ini baik di media sosial maupun secara langsung bertanya kepada saya, "Bro, sampean agama Kristen ya?" Lalu saya menjawab, "Bukan bro, agama saya adalah Katolik." "Oh beda ya Katolik dan Kristen itu?" Sambil tersenyum saya menjawab, "Iya bro, kan di negara kita ini mengakui 6 agama." Sambil saya menyebutkan satu persatu kepada teman saya itu. Yang anehnya, orang yang bertanya kepada saya itu adalah seorang sarjana dari sarjana pendidikan. Ada pula teman-teman yang bertanya dan protes kepada saya, "Kok Tuhan orang Kristen itu punya anak dan diperanakan? Orang Katolik kok Tuhan kan manusia? Tuhan kok disalib dan dibunuh? Tuhan kok bisa mati?" Dan masih banyak lagi teman-teman pertanyaan-pertanyaan orang awam yang tidak mengerti tentang agama Katolik. Seperti, apa yang membedakan agama Kristen dan agama Katolik? Siapa itu Yesus? Apa sih Tritunggal itu? Apa itu kasih? Dan juga ada yang bertanya pula, kenapa umat Katolik jika sudah menikah tidak boleh bercerai? Dan juga yang terakhir ada juga yang menanyakan, kenapa pastor atau romo tidak menikah? Nah teman-teman, supaya kita jangan bingung, marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Romo Renaldo Antoni PR, atau yang biasa disapa dengan Romo Aldo. Romo Renaldo Antoni PR, atau biasa kita sapa dengan Romo Aldo. Sekarang ia adalah seorang imam gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Udah ketemu rumahnya. Romo, kok setahu saya kalau di gereja Katolik kita harusnya berlutut? Iya, tadi memang ini sengaja karena keperluan syuting, jadi saya harus memindahkan sakramen. Oke. Karena dalam keyakinan iman Katolik, sakramen itu lebih dari sekedar simbol. Sakramen itu lebih dari sekedar simbol. Oke. Tapi sakramen itu adalah betul-betul Tuhan yang hadir dalam rupa roti. Jadi Tuhannya, kalau dulu kan Tuhannya kita yakini dalam rupa manusia, daging betul. Ya. Tapi sekarang dia menggantikan dagingnya dalam rupa roti. Gitu. Jadi kita taruh di tabernakel sebagai pertanda dia hadir di sini, cuman supaya mungkin kita nggak ganggu gitu. Oke. Bisa pindahin. Iya, bener. Jadi kita tadi menghormati salib yang ada di atas. Oke. Romo, aku tuh kemarin udah ngejalin 3 episode. Oh ya, saya nonton. Apa yang membedakan? Karena kalau orang awam tuh pasti tahunya gini, orang Kristen ya? Orang Kristen. Ya itu. Dia Semuanya disamain. Sebenarnya berbeda ya? Sebenarnya bukan sebenarnya berbeda, ada perbedaannya. Ada perbedaan. Ya. Mungkin kalau dijelaskan dalam kesempatan ini bisa Berjam-jam. Ini mata kuliah. Betul. Kayak lagi seminar ya. Iya. Tapi perbedaannya perbedaan apa? mendasar sebetulnya kalau saya lihat ada di sumber imannya.
sumber iman. Oke. Ya, kalau di gereja Katolik sendiri kita ada 3 sumber iman. Yang pertama adalah tradisi suci, Kitab suci, lalu magisterium. magisterium. Ya, nanti pasti bertanya dong magisterium Iya. itu, Pak. Kok kayak ada magicnya? Magisterium itu dari kata magister, Magister. guru, mengajar. Jadi Oke. magisterium itu kuasa mengajar gereja Oke. yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para rasulnya waktu itu. Oke. Nah, para rasulnya itu penggantinya adalah para uskup. Nanti saya jelasin uskup Oke. itu apa, Oke. romo itu apa. Oke. Yang jelas 3 itu. Oke. Nah, kalau setahu saya di Kristen Protestan, mohon maaf kalau salah nih. Ya. Mereka teman-teman di Protestan itu juga 3, tapi bukan kitab suci, tradisi, dan magisterium, Ya. tapi ada namanya sola fide, sola scriptura, dan Ya. sola gratia. Oke. Hanya iman, hanya rahmat, dan hanya kitab suci. Jadi tradisinya nggak ada, magisteriumnya juga nggak ada. Alasannya apa saya nggak tahu. Oke. Jadi saya nggak berani ngomong lebih panjang, takutnya ntar jadi salah kan. Iya. Kacau gitu. Berarti kalau ngomongin tradisi itu di Kristen Protestan tidak ada menerima hosti ya? Mungkin pemaknaannya berbeda dengan apa yang kami lakukan di Katolik, mungkin ya. Karena di Katolik sendiri hosti itu betul-betul kami yakini sebagai Tuhan, Tidak bisa digantikan. tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena dulu Yesus memegang roti tak beragi, Iya. dan meminum anggur murni. Iya. Jadi nggak bisa diganti dengan anggur-anggur yang lain. Oke. Dan rotinya tidak bisa diganti dengan roti-roti yang lain. Makanya waktu itu berbentuk hosti Iya, dan anggurnya nggak beragi, anggur-anggur murni. Karena Yesus bilang inilah tubuhku. Jadi dia nggak bilang inilah simbol tubuhku, Oke. atau inilah apa tubuhku, tapi dia bilang inilah tubuhku. Jadi dia langsung menjadikan roti itu adalah tubuhnya sendiri, supaya rotinya itu bisa disantap dan diberikan kepada orang di sepanjang zaman. Oke. Karena dia kan waktu dia terbatas ya di dunia ini kan, Iya. 3 tahun. Lalu dia harus kembali ke tempat bapaknya. Lalu bagaimana cara kita berjumpa dan bersatu dengan dia? Gimana caranya? Nah, dia meninggalkan itu. Namanya kita satukan semuanya dalam perayaan Ekaristi. Bisa. Mungkin Bisa ya. Itu yang nggak bisa dipinjamkan karena itu tradisi ya. iya, karena itu bukan gereja yang bikin. Itu Yesus yang minta. Yesus yang minta bikin ini sebagai kenangan buat saya. Kalau kamu mau mengenang saya, buat perayaan Ekaristi. Oke. Jadi kalau saya ngomong dulu, jadi kalau lagi misa, kalau di depan itu ngelihatnya romo, Ya. itu bukan romo sebetulnya. Itu adalah seorang imam yang badan seluruhnya sedang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan peristiwa 2000 tahun yang lalu di sini dan sekarang. Kok bisa manusia biasa? Itu kita jelaskan dulu. Mau lanjutin yang tadi ya. Oke, ya. Bisa dijelasin nggak mau? Jadi sebetulnya di dalam gereja Katolik itu kan ada sebuah keyakinan dan iman bahwa kita ngomongin sakramen ini. Sakramen. Ekaristi kan itu termasuk dari 7 sakramen. 7 sakramen. Ya, sakramen itu artinya tanda dan kehadiran Allah. Ya. Karena ada sebuah konsep yang kami yakini bahwa Allah itu ingin berada bersama dengan manusia. Ya. Jadi bahkan Yesus sendiri disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita, Allah ada di tengah-tengah kita. Nah, pertanyaannya kan, kalau Yesus sudah kembali ke surga, lalu Allah di tengah-tengah kitanya di mananya? Nah, untuk itulah Yesus itu meninggalkan tanda-tandanya, bahwa ketika kita melakukan tanda itu, dia hadir. Dia sendiri yang hadir di tengah-tengah manusia. Misalnya salah satunya adalah ketika dia merayakan perjamuan terakhir itu ya. Waktu sebelum dia ditangkap, Iya. bersama 12 muridnya, dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi setiap kali kita membuat perayaan Ekaristi itu kita mengenangkan dia. Ya. Tapi kan tapi dalam ajaran iman Katolik itu percaya bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi Tuhannya itu bukan hanya hadir lewat roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, tetapi juga ada di dalam pribadi pelayannya. Pribadi pelayannya itu artinya kami, para imam yang memimpin melayani itu. Jadi istilahnya kalau saya sebagai seorang pastor, seorang romo, setiap kali merayakan Ekaristi itu saya merasa badan saya ini lagi dipakai sebetulnya. Lagi digunakan oleh Tuhan sendiri untuk menghadirkan yang dia buat ribuan tahun yang lalu itu.
Jadi istilahnya saya itu menyediakan diri, Tuhan pakai saya, pakai suara saya, pakai mata saya, pakai tangan saya untuk membuat perayaan ini supaya umat-umat itu bisa mengenang kamu setiap hari. Karena misa ini tiap hari. Iya. Kecuali satu hari. Setiap hari itu ada perayaan Ekaristi kecuali satu hari yang dinamakan Jumat Agung. Oke. Jumat Agung itu tidak ada perayaan Ekaristi karena kurbannya tidak dihadirkan di atas altar. Iya. Tetapi sedang terjadi di atas kayu salib. Oke. Dan itu yang kita kenangkan. Oke. Berarti kalau ngomongin kayak gitu sebenarnya sejarah Katolik itu adalah langsung dari Yesus. Maksudnya di gereja Katolik. Ya, jadi kami mengimani bahwa memang gereja Katolik adalah gereja yang dibentuk sendiri oleh Tuhan Yesus. Wah, Romo sombong bener. Tapi ada pendasarannya. Ada pendasarannya bahwa ketika Yesus itu, jadi gini kan ada satu kisah di dalam kitab suci ya. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah daerah yang namanya Kaisarea Filipi, itu di bagian utara agak jauh dari Galilea, Danau Galilea. Di situ dia mengatakan, jadi setelah dia berkeliling berjumpa banyak orang, lalu 12 rasul itu melihat siapa dia. Kan sebelumnya 12 rasulnya kan belum pernah mengenal dong, baru ketemu saat itu dong, nggak kenal dia siapa gitu kan. Nah, ketika di Kaisarea Filipi ini, Yesus nanya ke murid-muridnya, menurut kamu saya ini siapa? Menurut kamu siapakah saya? Itu Yesus bertanya kepada muridnya. Sebenarnya bingung dong, ya kan? Lalu murid-muridnya bilang, kata orang-orang sih, gosip-gosip kata orang-orang, kamu itu Elia. Ada lagi yang bilang, kata orang kamu itu Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis sudah mati. Ya, dia udah diangkat ke surga. Kata orang kamu itu Yeremia, kamu adalah nabi yang akan datang. Tapi kan kata orang, dan semua orang berhak dong ngomong Yesus itu siapa, kan? Lalu Yesus menegaskan lagi, menurut kamu 12 siapa saya? Setelah kamu ngobrol-ngobrol dengan saya, setelah kamu tinggal bersama dengan saya, setelah kamu menyaksikan apa yang saya lakukan, menurut kamu siapakah saya ini? Nggak ada yang berani ngomong. Sebentar Romo, saya potong. Berarti Yesus berkata kepada 12 murid itu setelah Yesus melakukan banyak mukjizat. Setelah dia ajak murid-muridnya ngelihat semua yang dia lakukan, mendengar apa yang dia ajarin, seperti apa yang menyembuhkan orang, melekkan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, membuat jalan orang yang lumpuh, memberi makan orang banyak. Yesus nggak pernah ngomong, coba lihat nih gua nih, bisa ini, tapi dia akhirnya bertanya, seolah-olah dia tuh sedang bertanya sama diri Onat misalnya. Kamu setelah membaca kitab suci dan tahu kisah-kisah ini, menurut kamu Yesus itu siapa? Gitu. Tapi kan menurut Onat apa? Menurut saya siapa? Sah-sah saja toh. Semua orang punya gambarannya sendiri-sendiri tentang Yesus. Tapi Yesus menegaskan lagi, ya menurut kamu, jangan menurut orang. Mereka bingung. 12 nggak kesebut siapa yang mau jawab. Tapi akhirnya majulah satu orang yang jadi pemimpin 12 rasul itu, yang namanya Simon, yang disebut Petrus. Simon Petrus. Simon maju, dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Akhirnya dari antara banyak orang butuh satu keyakinan iman, pernyataan iman yang mewakili semuanya. Butuh satu, yaitu diwakili oleh Simon Petrus. Maka setelah mendengar itu, Yesus bilang, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang. Di atas batu karang ini, dia menunjuk Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi di atas imanmu itulah, di atas pernyataan imanmu itulah, aku akan mendirikan gerejaku. Sebab perkataanmu itu diberikan Bapa. Jadi kata-katanya dia itu keluar dari Bapa yang mengilhami dia gitu. Bapa yang kita maksud ini adalah Allah. Allah. Akhirnya Petrus setuju. Petrus ya mau nggak mau. Tapi ada kelanjutan ceritanya. Nah, kalau kita baca di kisah itu, rupanya Petrus ini salah mengira. Salah mengira. Jadi ketika Petrus ngomong begitu, lalu dibilang engkau adalah Petrus. Nah, setelah itu Yesus bilang sama murid-muridnya, ngobrol-ngobrol lah sama sahabat gitu. Ya, lu harus tahu nih, Mas bro, murid-muridku. Sebentar lagi saya ini bakal ditangkap. Sebentar lagi saya akan menderita, dibunuh dan bangkit. Petrus kaget dong. Lah, kan lu anak Allah. Anak Allah masa dibunuh, masa kalah? Itu pertanyaan
pertanyaan besar semua orang sampai saat ini Iya, loh. jadi ya, orang-orang zaman sekarang juga mungkin yang awam juga bertanya, Iya, kok iya. Tuhan kalahan, Iya, kok kok Tuhan Tuhan mati, kok Tuhan meninggal di nggak pakai begitu doang lagi selembar kain doang. Tuhan nggak boleh kalah, Tuhan nggak boleh mati. Persis pikiran itu juga ya ada di dalam pikiran Petrus. Petrus. Oke. Akhirnya Petrus ngomong. Petrus ngomong, bukan ngomong, lari. Oh, Jadi ditarik ke minggir dia menyingkir dari murid-muridnya. Iya. Terus Petrus bilang, kamu jangan ngomong gitu, karena sekali-sekali kamu jangan ngomong gitu, bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dia pikirkan. Karena kehendak Allah itu menghendaki Yesus mati untuk semua orang. Tapi dia mikirnya Tuhan itu nggak boleh mati, nggak boleh kalah. Oke, Bisa dibilang setan loh gitu. Oke. Tapi pada saat itu kalau kita bicara sejarahnya, Yesus udah ngomong belum kalau saya ini akan mati dan bangkit lagi? Udah, sebelum kejadian dia udah ngomong 3 kali ngomong. 3 kali. Tapi kan ya namanya Manusia ya, yang maksudnya murid-murid itu kan juga belum pernah ketemu sebelumnya. Ini ngomong apa sih ini guru gue gitu. Iya. Hancur kali ini orang. Iya. Karena selama ini yang dia lihat itu hebat-hebat semua. Yang mereka lihat itu hebat-hebat. Yesus bunuh orang. Bahkan waktu Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes ke atas gunung, Yesus berubah rupa. Oke. Pakaiannya berkilau-kilauan menjadi putih berkilau-kilauan, wajahnya bersinar. Musa dan Elia datang. Yang dilihat kayak gitu. Tiba-tiba dapat kabar gitu. Shock kayak gini sih. Itu seolah kayaknya murid, lah kan gua kan udah ngikut dia, gua udah ninggalin kampung gua. Iya. Mungkin kalau ada di rumah ada keluarga gua tinggalin. Iya. Nah, orang yang gua ngikutin malah mati. Iya. Pasti bergolak dong, Walaupun dijanjikan bangkit ya Romo ya. Ya dibilang bangkit. Akan bangkit. Tapi kan konsep kebangkitan mereka belum pernah ngalamin gitu. Iya. Nah, itu kebangkitan. Makanya ketika ini ada satu cerita lagi, makanya ketika Yesus itu habis dari kemuliaan di atas gunung, lalu dia bilang akan bangkit, waktu turun ke bawah, Ya. murid-murid itu tuh ngomongin, maksudnya apa sih kebangkitan dari orang mati? Oh, muridnya ini juga Bertanya, karena banyak hal yang baru yang Yesus bawa. Iya. Paham? Karena ini mereka- konsep apa gitu ya? Karena mereka kan besar di tradisi agama Yahudi ya. Iya. Jadi ketika Yesus membawa sesuatu yang baru yang menggenapi aturan-aturan dan hukum-hukum yang selama ini ada, mereka confused karena mereka selama ini mungkin ajarannya ya mungkin juga Iya. saya salah gitu. Diajarannya ya hukum demi hukum gitu. Itu sudah sangat terjawab sih jika Yesus adalah Tuhan atau utusan Bapa ya. Bukan utusan, dia adalah Allah ya. Oh, dia adalah Bukan, dia utusan bukan berarti utusan seperti nabi ya, tapi dia adalah putra Allah sendiri. Yesus itu Tuhan atau diutus Tuhan, apa nabi, apa gimana sih? Ya, jadi- kalau menurut Katolik Ya, gimana? Katolik sendiri sebetulnya Allahnya mengenal konsep Tritunggal. Nah, iya. Ya, Tritunggal, satu Allah, 3 pribadi. Mulai pusing kan? Pusing. Kok 1 3, 3 1 ini bagaimana? Triimun atau gimana? Enggak. Jadi kita harus melihat dulu. Ya. Kalau bicara soal 1, itu kan tidak melulu soal jumlah. Iya. Betul nggak? Betul. 1 itu kan bukan melulu soal jumlah. Iya. Kalau kita bicara soal 1 keluarga, apakah jumlahnya 1? Oke. 10 orang disebut 1 keluarga. Iya. Bahkan bapak, ibu, anak jadi 1 keluarga. Oke. Maka kalau dibilang 1 Allah, itu adalah 1 dalam hakikat Allah. Seperti kita ini adalah hakikatnya manusia. Itu tuh 1 dalam kemanusiaan. Tapi dia ini 1 dalam kealahan. Bapa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang adalah firman-Nya, Ya. yang tadinya adalah firman tapi jadi manusia, Iya. dan rohnya, ya, roh Allah. Oke. Itu yang pertama, konsep 1. Lalu yang kedua, konsep 1-nya di mana? Kenapa saya bilang ketiga ini 1? Karena 3 Allah ini berjalan dalam satu kehendak, mengerjakan satu tujuan, Yaitu mengerjakan satu kehendak, yaitu menyelamatkan manusia. Kalau Kristen mengaku bahwa Allahnya ada 3, ya berarti 3-tiganya jalan sendiri-sendiri. Oke. Bapa bikin sendiri, Tuhan Yesus bikin sendiri, Iya. Roh Kudus bikin sendiri. Iya. Tetapi 3 ini berjalan dalam satu kehendak dan rencana yang sama, Yaitu menyelamatkan manusia. Bahkan Yesus sendiri sangat terikat kepada Bapaknya. Oke. Terikat ditunjukkan dengan apa? Setiap kali Yesus mau melakukan sesuatu, dia selalu memulainya dengan berdoa. Doa itu tanda ikatan kita sebetulnya memiliki kesatuan dengan Allah. Kita
kita mau berbicara dengan dia terus ya. So when we say Allah, itu berarti bukan Yesus. Yesus termasuk di dalamnya. Oke. Tapi kalau kita menyebut Bapa, Ya. yang dimaksud adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus, berarti firman Allah yang menjadi manusia, yang diberi nama Yesus. Sebetulnya namanya bisa siapa aja ya. Bisa namanya Onat juga bisa. Kan soalnya ada doa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu Bapa yang dimaksud? Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang maha kuasa, yang gambarnya sulit kita lihat, yang gak ada gambarnya. Tapi Yesus datang ke dunia, gambarnya jadi jelas. Oke. Karena Yesus bilang barang siapa melihat saya, Ya. dia melihat Bapa. Jadi kalau kamu mau melihat Allah yang menurut gereja Katolik siapa, Ya. lihatlah Yesus. Karena hanya dalam diri Yesuslah kita melihat Allah yang kami imani dalam gereja Katolik. Nah pertanyaannya, Yesus yang mana? Ya. Yesus yang diakui imannya menurut Petrus tadi, yang diajarkan secara tradisi, Oke. mulai sejak para rasul sampai pengganti-penggantinya sampai sekarang. Oh, itu kisahnya ya. Iya. Tapi semenjak Petrus punya berpikiran manusiawi seperti itu, kan dia juga manusia ya pada saat Dia juga jatuh bangun, bahkan dia sampai pernah menyangkal 3 kali kan. Oh ya? Iya. Dia menyangkal Dia menyangkal Yesus. Yang pertama kali menyangkal. Jadi ceritanya gitu, bukan pertama kali menyangkal, bahkan ada juga yang berkhianat. Iya, Judas Iskariot. Oke. Ini cerita yang menarik, nanti gue ceritain. Jadi gini, ini menarik soal Petrus ya. Ini mungkin jadi permenungan buat orang-orang Katolik semua ya. Iya, iya. Jadi Petrus itu pribadi yang buat gue itu dua sisi mata uang. Iya, iya, iya. Di satu sisi dia senang dengan Tuhan, di sisi lain dia nggak ngerti dengan Tuhannya gitu. Oke. Nah, kenapa saya bilang dia senang dengan Tuhan? Jadi waktu dia, seperti saya bisa ceritain, waktu dia melihat Yesus berubah rupa dalam kemuliaan, Ya. Petrus itu bilang, Tuhan, baiklah kami mendirikan 3 tenda di atas gunung, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ya. Itu artinya apa? Petrus itu senang berada di atas gunung. Jadi dia senang banget gitu melihat kemuliaan Tuhan di atas Oke. gunung. Happy Jadi dia dia. pengen berlama-lama di situ. Oke. Tapi di sisi lain, ketika dia melihat Yesus dalam rupa yang lain, yaitu dalam rupa mukanya yang bonyok, habis digebugin orang, diludahin sama orang-orang yang menangkap dia, Ya. bahkan Petrus pengen cepet kabur dari tempat itu. Oh, dia kabur. Dia ngelihat Yesusnya, Tuhannya itu dicemooh, diolok-olok, diludahin, dipukul nggak bales, ditampar gitu nggak bales. Petrus kabur. Petrus pengen cepet-cepet kabur dari situ. Tapi pada saat dia mau kabur, dia ditanya sama orang, Oke. lu bukannya muridnya dia? Iya. Bukan, lu bukan muridnya dia. Oke. Lu kayaknya kemarin gue lihat deh sama-sama dengan dia. Enggak, lu salah orang kali. Kayaknya kemarin gue lihat sama 12 rasul. Udah, gue gak kenal mereka. Itu menyangkal. Itu menyangkal. Itu penyangkalan pertama. 3 kali. Penyangkalan dia cuma sekali nyangkal. Tapi sekali nyangkal langsung 3 kali. Pertama nggak kenal, kedua langsung nggak tahu. Yang ketiga, gua nggak tahu siapa gua gitu. Gitu. Jadi dia mulai menyangkal dia bukan Tuhannya, dia nggak ngerti siapa dia. Iya. Lalu yang kedua dia menyangkal dia bukan bagian dari 12 rasul. Iya. Lalu yang ketiga dia menyangkal asal usulnya. Oke. Oke. Gitu. Nah begitu itu ayam berkokok deh tuh. Dan itu udah digenapin sama Yesus bahwa Iya. kamu jangan bangga-bangga. Karena sebelumnya waktu perjamuan terakhir Petrus itu bilang, saya juga pengen mati sama lu. Oke. Dia pengen mati sama lu, Yesus, lu bangga banget kan? Iya. Tapi Yesus bilang, lu jangan tak kabur. Iya. Ntar lu kabur lagi. Entar pagi waktu gue ditangkap, lu akan nyangkal gue 3 kali. Yesus bilang gitu sebelumnya sama Petrus. Nah ketika dia habis tangkap, mungkin dia inget, suwe nih. Iya. Beneran gitu. Iya. Oh. Nyesel banget dia. Oke. Iya. Itu story ya. Iya. Ada akhirnya kalau ngomong sejarah Yesus disalib. Nah, ini juga aku pengen bertanya. Pada saat Yesus disalib dan meninggal, kan dia wafat. Dia bangkit lagi. Iya. Nah, itu dia tunjukkan kepada murid-muridnya tuh siapa aja? Semua. 12 nih. Tapi berproses. Seperti Pertama-tama dia tunjukin kepada Maria Magdalena dulu. Menurut Injil Yohanes, Maria Magdalena perempuan, coba. Dulu perempuan, menurut yang saya tahu, itu mungkin bukan dikatakan kelas yang dihargai lah di tradisi. ada 2000 tahun lalu. Iya.
Dia menunjukkan. Tapi Yesus justru menunjukkan dirinya pertama-tama kepada perempuan. Ya. Ya, jadi sebetulnya siapa saja sebetulnya bisa gitu. Oke. Nah, di dalam kisah itu Maria Magdalena diberi tugas untuk mewartakan kepada para rasul. Oke. Karena sedihnya laki-laki kan kayak gitu ya. Iya. Bengong gitu. Iya. Laki-laki sedih bengong. Iya. Ngapain bingung gitu. Kalau wanita sedihnya ngapain? Nangis. Betul. Maria Magdalena nangis. Waktu melihat makamnya nggak ada jenazahnya Yesus. Karena dia pikir jenazahnya diambil orang. Nah, itu berapa hari kemudian sih Romo begitu Yesus? Itu malam persis. Jadi wafat Sabtu, Minggu paginya Yesus sudah bangkit. Dia nampakin diri ke Maria Magdalena. Oh, dan begitu makamnya dicek, gone. Pagi-pagi ke Maria Magdalena. Pagi-pagi. Terus siang hari, sore-sore lah jam 4, dia datang berjumpa dengan 10 rasul. Para rasul ada berapa? 12. Satu meninggal, Yudas Iskariot. Terus saya bilang 10, berarti satu lagi siapa? Petrus. Salah. Aduh, siapa? Jangan tebak-tebakan gitu. Saya jadi kata-kata Jadi setelah bangkit, pertama-tama Yesus itu menampakkan diri kepada 10. Kenapa saya bilang 10? Karena ada satu orang yang nggak ada di situ. Siapa ya? Thomas. Kemana Thomas? Nggak tahu, dia belanja kali. Thomas nggak ada. Entah dia mungkin saking sedihnya dia benci sama teman-temannya, mungkin dia pergi ke rumah orang tuanya, mungkin dia menyepi di mana, nggak tahu. Oke. Waktu pertama kali Yesus datang, Thomas nggak ada di situ. Lalu Yesus pergi, terus bilang supaya saya ini datang. Nah begitu setelah Yesus nggak ada, Thomas pulang nih. Datang. Terus murid-muridnya nggak tahu. Kamu udah ngeliat Tuhan nih. Masa sih? Sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, lihat luka-luka itu, saya nggak akan percaya. 8 hari kemudian Yesus datang, Thomas di situ. Thomas bingung dong. Coba kalau jadi Thomas gimana? Wah, ini nantang Tuhan nih. Sebelum dia melihat bekas pakunya, karena kan identitas Yesus yang bangkit itu adalah bekas paku. Bekas paku ya. Yang kalau misalnya yang datang waktu itu ngesot, wah susahnya ngesot dong. Bukan Yesus, tapi penjahat yang di kanan kirinya, karena kakinya dipatahin waktu itu. Oh iya kan ada 3. Baru ingat. Yesus di tengah, penjahatnya kiri kanan. Waktu mereka meninggal, kakinya dipatahin. Jadi kalau penjahatnya bangkit, ngesot dong jalan. Kan? Romo, kayaknya kalau aku nggak salah ya, aku nonton film Mel Gibson yang itu Passion of the Christ. A Passion of the Christ itu juga sebelum meninggal kayaknya Tuhan Yesus juga sempat ngobrol sama penjahat itu. Salah satu. Apa sih dia obrolin? Yang dia obrolin jadi ada satu temennya yang jahat gitu, dia bilang, Tuhan, dia sambil teriak-teriak, kalau memang engkau juru selamat, tolonglah selamatkan dirimu dan juga selamatkan kami. Iya. Gitu. Itu yang sebelah sini, sebelah sini sebelah mana gitu. Nah, yang satu lagi ngingetin, kita ini memang berhak untuk mendapatkan hukuman seperti ini karena kita salah, tapi orang ini bukan orang salah gitu. Seperti gitu. Jadi temennya ngingetin, jangan ngomong kayak gitu. Orang ini yang di tengah nggak salah apa-apa. Emang gue sudah salah apa sampai diritasi? Nggak salah apa-apa. Kan selama hidup ini ngapain? Bantu orang. Iya. Nyembuhin orang, bangkitin orang, bikin orang seneng lagi, bikin orang yang lapar jadi kenyang, yang mati jadi hidup. Udah nggak salah apa-apa. Gitu. Dan orang itu melihat itu. Nah, ketika dia habis ngomong itu, Yesus nengok ke dia dan dia mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Jadi ini orang pertama masuk surga. Dia. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari orang-orang awam ya. Berarti kalau ceritanya seperti itu, yang membunuh Tuhan Yesus itu adalah sangat teologis. Kalau secara kisah, yang membunuh Tuhan Yesus itu adalah orang banyak pada waktu itu. Tapi sebenarnya secara teologis adalah dosa-dosa kita yang membunuh dia. Karena Yesus berkata, saya meninggal untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu maknanya itu ya. Jadi sebetulnya gampangnya gini, kalau saya bilang kenapa dosa-dosa kita yang membunuh dia, sebetulnya kan kita yang harusnya mati, jadi di take over sama dia. Nah, tapi waktu itu kan kita lihat betapa banyak dosa-dosa yang bisa dimunculkan dari seorang manusia. Pengkhianatan ada di situ, manipulasi ada di situ, pembunuhan ada di situ, kemarahan, dendam, semua ada di situ, semua ditunjukkan semua, dan itu semua ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus menerima semuanya dengan apa? Yesus menerimanya semua dengan kasih.
Dia tidak membalas semua, tapi dia justru mengucapkan satu doa pamungkas di atas salib. Apa ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Oh itu doa. Yesus nggak balas mereka dengan sumpah serapah lagi. Jadi pada nggak kayak gitu orang. Jadi pada saat Yesus disiksa, diseret, dia tuh tidak ada harapan untuk membalas ya, atau ada bisikan kepada muridnya, kita perangin gitu, nggak ada. Bahkan waktu Petrus membela Yesus itu kan waktu ditangkap di Taman Getsemani, Petrus kan ambil pedang, membela Yesus sampai memutusin salah satu pengawal bait Allah. Yesus bilang apa? Petrus, sarungin pedang lu. Karena orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Itu artinya tuh Yesus nggak perlu dibela gitu. Biarin saya menyerahkan. Ini rencananya, memang saya rencana untuk ini. Saya memberikan diri saya. Ini kematian saya bukan karena saya kalah, enggak, memang ini saya menyerahkan diri sebetulnya. Iya. Makanya itulah ajaran Katolik yang paling terkenal ya, kasih ya. Kasih. Kalau dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kasih ditampar pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Kalau dimintain baju, kasih juga jubahnya. Kalau diminta berjalan 1 kilo, jalan bareng sama dia 2 kilo. Oh itu yang diajarkan? Iya, diajarin. Kurang lebih cinta kasih ya. Jadi dan kasihnya itu bukan sembarang kasih juga. Kasihnya itu kasih Allah sebetulnya. Iya. Kasih Allah itu, kalau ngomongin soal kasih ini bisa jatuh pada pemahaman teologis yang panjang ya. Tapi istilahnya begini. Ada satu kisah dalam kitab suci ketika Yesus berjumpa dengan ahli Taurat. Itu ternyata dia ngomong kasihnya berbeda dengan ketika dia berbicara dengan ke-12 rasul. Bedanya di mana? Waktu dia ngomong sama ahli Taurat, kan ahli Taurat ngomong, Tuhan, perintah apa yang paling utama di dalam seluruh kitab Taurat? Yesus bilang, tahu nggak apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran dan seluruh kehendakmu. Lalu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saya ngomong salah dulu. Salah gue kan. Jadi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi patokannya adalah diri gue sendiri. Kasihilah sesamamu seperti diriku sendiri. Jadi patokannya adalah mengasihi diri sendiri. Jadi kalau gue nggak suka disakiti, lo jangan sakitin orang. Kalau lo senang dicintai, lo cintain orang. Kalau lo senang dibantu, ya lo bantu orang. Jadi patokannya. Tapi kalimat yang sama tidak dia keluarkan ketika dia berhadapan dengan ahli Taurat, bukan dengan para murid. Para murid. Yang kasihilah dirimu seperti dirimu sendiri itu pada ahli Taurat. Tapi ketika dia bicara kepada 12 rasulnya di perjamuan malam terakhir, kasihnya bukan seperti itu. Seperti apa, Romo? Dia bilang, hendaklah kalian semua saling mengasihi seperti aku mengasihi kalian. Jadi patokannya bukan lagi diri sendiri, tetapi patokan kasih kita adalah kasihnya dia. Kasihnya dia itu seperti apa? Itu salib. Kasihnya dia adalah memberikan seluruh dirinya untuk sahabat-sahabat. Itu cintanya dia segede itu. Nah dia pengen murid-muridnya itu menghidupkan kasih yang seperti itu. Jadi patokannya bukan lagi diri gue sendiri. Jadi meskipun gue nggak enak, meskipun gue menderita, gue akan mencintai orang. Dan karena itu gue menderita, gue tetap lakukan. Gitu. Nice. Itu dia. Nice. Itu kita udah ngomongin sejarah. Sekarang gue pengen ngomongin ini nih, Mo. Ngomongin stigma orang. Apakah benar kalau misalnya kita menikah secara Katolik, kita tidak boleh bercerai dengan reason apapun? Bukan tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya kasih sampel gini, Romo, ada laki-laki yang gebukin istrinya sampai membahayakan nyawanya. Dia digebukin, diinjek-injek. Berhakkah dia untuk minta cerai? Apa? Ya itu kasuistik ya. Tapi gini, ide dasarnya begini, bahwa sebetulnya kan misalnya Onat sama istri gitu, sebetulnya kan bisa menikah di mana saja. Nah, ketika seseorang, dua sejoli sepasang ini berniat untuk datang ke gereja dan menikah di hadapan Tuhan, itu kan artinya dia melibatkan Tuhan dalam pernikahan itu, supaya Tuhan yang menyatukan. Betul nggak? Betul, setuju. Maka konsekuensinya kalau kita mengajak Tuhan untuk menyatukan perkawinan ini, itu kan artinya hak untuk memisahkan juga ada di dia dong. Kecuali kalau kita tidak melibatkan Tuhan, ya itu berarti hak memutuskannya ada di kita. Masalahnya kita melibatkan Tuhan nih. Masa kita melibatkan Tuhan di awal
cuma di awal doang. Terus pas udah Hujan itu kan nggak dilibatin. Iya. Nah, itu artinya ide dasarnya itu. Berarti Ide dasar itu. Jadi perkawinan itu terceraikan artinya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali kematian ya. Oke. Atau makanya diceraikan oleh Allah dalam kematian. Dalam kematian. Oke. Tapi kalau case nyata yang terjadi di realita seperti itu, Nah, kalau seperti itu tentu dengan penyelidikan, dengan konsultasi, dengan bantuan rohani, mungkin bisa dicari jalan yang lebih bijaksana. oke. Kalau perceraian itu kan sebetulnya lebih kepada soal status hukum gereja kan. Iya. Hitam di atas putih gitu. Iya. Tapi dalam pengalaman saya ada beberapa, ini bukan ngajarin cerai gitu. Iya. Tapi ini mungkin bisa ditempuh, misalnya bisa nggak kalau misalnya dipisahkan dulu, pisah ranjang, pisah Oke. rumah, dipisahkan dulu. Iya. Untuk introspeksi masing-masing, memberi ruang rindu lah istilahnya. Oke. Siapa tahu kan kalau pisah kan LDR gitu kan jadi wah kayak kangen juga nih kalau ketemu gitu. Oke, tapi aku baru nangkep ide dasarnya deh. Karena kita menikah melibatkan Tuhan, Iya. jadi kalau lu mau pisah, Ini libatin Tuhan dulu libatin dong. Tuhan juga dong. Tuhan Itu mau ya? apa? gitu. Oke. Yang kedua itu boleh nggak sih aborsi di Katolik? Tidak. Tidak Itu juga. tidak, dan hukumannya sangat berat. Ya, Apapun reasonnya lagi nih. apapun reason, aborsi langsung ya. Oke. Direct aborsi. aborsi. Oke. Memang niatnya untuk aborsi. Karena di gereja Katolik di ajaran moral kami meyakini bahwa kehidupan manusia start begitu sel sperma dan sel telur itu bertemu. Oke. Terjadi, itu sudah jadi kehidupan. Kalau realitinya yang terjadi berbeda lagi, Mo. Let's say Apa? perempuan lagi jalan di gang, diperkosa, hamil anak preman nih, kita nggak tahu siapa. Berhakkah dia mengaborsikan itu? Enggak. Tetap tidak. No excuse. Karena kehidupan itu mandiri, absolut. Oke. Mandiri dan punya martabatnya sendiri, bernilai pada dirinya sendiri. Oke. Jadi semua bayi yang ada di perut mamanya itu adalah pribadi yang harus dihargai pada dirinya sendiri, bukan benda yang seenak-enaknya. Oke. Apapun Bisa case-nya ya, Mo. apapun case-nya. Misalnya perempuan diperkosa di tengah jalan. Case-nya. Karena kalau misalnya jadi orok, jadi bayi, memang Tuhan menghendaki itu. Sekarang gini, kita nggak tahu rencana Tuhan ya kan? Iya. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Kalau kita percaya akan iman kita bahwa Tuhan itu bisa merubah dosa menjadi rahmat, Ya. percaya nggak? Tuhan bisa mengubah dosa menjadi anugerah. Tuhan itu mengubah dosa menjadi rahmat. Ya. Kita nggak tahu bayi yang hasil perkosaan itu tiba-tiba jadi presiden Republik Indonesia. Tiba-tiba dia menemukan apa gitu masa depannya. Ya. Let's say kalau misalnya ibu itu memutuskan itu udah gue aborsi aja, hilang kesempatan itu, kita nggak pernah tahu di masa depan bagaimana. Tapi kalau kita percaya Tuhan punya rencana di balik setiap peristiwa, Ya. who knows? Siapa tahu lah, gitu kan? Kita nggak tahu. Ya. Dari ke depan kita Pandangan nggak Romo tahu. berarti gini ya, kalau ada orang mengcounter, ya kasihan dong, dia diperkosa bukan anak dia. Tapi kita nggak pernah tahu anak itu nanti jadi Dan apa. itu bukan hak Anda loh. Oke. Iya, hidup itu hak Allah ya, bukan hak kita. Oke, apapun case-nya berarti aborsi tidak boleh. Tidak. Oke. Tadi saya bilang hidup kita itu bukan hak kita, bukan Ya. punya kita. Setuju nggak? Setuju. Hidup itu bukan punya kita, karena kita nggak bisa kendalikan hidup kita sebetulnya. Oke. Ya kita nggak bisa lahir di mana, Ya. kita juga nggak bisa mati kapan. Ya. Kan? Jadi artinya itu hidup bukan punya kita sebetulnya. Oke. Jadi harus kita jaga. Oke. Pemberian dari Tuhan. Oke, terakhir stigma orang lagi nih, yang sering orang ngomongin ya. Apakah gereja menerima seorang homoseksual, lesbian atau transgender? Sangat menerima. Sangat menerima. Sangat menerima. Tapi tidak bisa sah dinikahkan. Tidak bisa menikah, sorry itu saya. Dengan reason? Karena kami meyakini dalam kitab suci, Ya. Allah menghendaki laki-laki dan perempuan yang menikah, Itu firm ya? yang diberkati. Oke. Karena di kitab suci kan yang diciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka, Ya. lalu memberi tugas beranak cuculah. Ya. Jadi diberkati dulu, baru beranak cucu. Balik-balik nih. Ya. Jadi beranak cucu dulu baru diberkati. Jadi diberkati dulu, baru beranak cucu. Laki-laki dan perempuan. Kenapa harus laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki dan perempuan itu ketika dia bersatu, Ya. mereka memiliki kemampuan ilahi. Ya. Apa itu kemampuan ilahi? Kemampuan menciptakan kehidupan.
Oke. Itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki yang bersatu dengan perempuan. Oke. Laki-laki bersatu dengan laki-laki tidak bisa menciptakan kehidupan. Perempuan dengan perempuan pun tidak Sama. bisa. Tapi bukan berarti gereja menutup diri. Tidak, hanya kami tidak bisa memberkati Anda di perkawinan gereja Katolik. Oke. Tapi Bila bila Anda mau datang ke Iya. gereja, silakan beraktivitas, Iya. bergereja, mau melayani, silakan. itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya seorang homoseksual atau lesbian, saya ingin ke gereja dan Boleh, berdoa. silahkan. Itu gereja sangat terbuka, open. Terbuka. Oh. Karena yang kami mau singkirkan itu adalah dosanya, bukan orangnya. Oke. Yang kami kutuk itu adalah dosanya, bukan orang. Bukan orangnya ya. Oh. Karena apa? Karena kami meyakini bahwa dosa itu sejak awal tidak pernah menjadi bagian dari manusia. Oke. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, resepnya cuma dua, Apa tuh, Rom? debu tanah dan nafas dari Allah. Ya. Dosa nggak pernah ada. Dosa masuk kemudian. Maka kalau dosa itu masuk kemudian, dia bisa dikeluarin dong. Iya, Karena iya. dia bukan jadi bagian utama dari manusia. Manusia itu debu tanah, artinya dia tempatnya kerapuhan, tempatnya kelemahan. Ya. Tapi dia menjadi kuat karena nafas dari Tuhan. Hidup nafas dari Tuhan. Oke. Tapi kelemahan, kerapuhan bukan dosa. Oke. Oke. Iya dong. Benar. Iya kan? Saya nggak bisa. Misalnya saya nggak bisa syuting begini. Emang saya dosa? Ya. Nggak dong. Bener. Akhirnya sudah terjawab ya. Jadi seorang transgender itu bebas ke gereja, kalau berdoa silahkan. Silakan. Tapi gereja Katolik tidak mengakui pernikahan itu. Iya. Tapi kalau ada transgender, misalnya dia hidup sendiri, Iya. oke. Oke. Bahkan mungkin dia jadi berbuat baik gitu kan, nolong Iya. orang, bantu orang. Gak masalah ya. Romo kan, bagaimana Romo memutuskan kayak, oke Nat, gue pengen jadi pastor Gitu. Kisahnya tuh gimana sih? Karena menurut aku ya, Romo itu mengorbankan banyak hal duniawi ya. Tidak boleh menikah, mengabdikan diri ke Tuhan 100%. Iya. Ya kan? Itu kan beyond banget dong, Beyond. melewati orang pada umumnya. Nah, Iya. itu kisahnya gimana, Mo? Gak semua orang loh mau melakukan itu, Mo. Lu diem aja nih, jangan bilang siapa-siapa. Iya, kan ada kamera. Kan ada kamera. Diem aja ya, jangan bilang siapa-siapa. Sebetulnya gue dulu nggak pengen jadi Romo. Dulu tuh, Awalnya. jadi proses pendidikan jadi imam itu kan sebetulnya kami jadi pastor itu kan harus melewati tempat pendidikan Ya, yang sekolah namanya ya? seminari. Seminari. Dari kata semen itu artinya benih, Oke. tempat persemaian benih yang Ya. akhirnya nanti akan menjadi pohon ya, jadi Romo ini gitu. Ya. Jadi waktu dulu saya masuk seminari itu saya sebenarnya nggak ada kepikiran mau jadi Romo. Nah, Tapi dulu karena Tuhan itu mungkin memanggil saya dengan cara yang lain. ya. Jadi waktu itu karena saya suka musik, Anda musisi juga Ya, kan? betul sekali. Saya suka musik, saya senang dengar musik. Ya terapeutik lah buat Ya, saya gitu, ya, dengar ya. musik, ya main-main gitar, main-main organ gitu. Nah, waktu itu ternyata di seminari ini dia punya yang namanya orkestra. Orkestra. Nah, waktu itu orkestranya ini datang berkunjung ke gereja saya waktu saya kelas 3 SMP tuh, Ya. waktu bersama SMP dengan kakak Anda itu. Oh iya, betul. Waktu itu memilih mau SMA mana, saya bingung kan. Ya. SMA mana ya? Terus tiba-tiba mama saya bilang, Dok, udah yuk kita ke gereja, ada musik tuh, orang itu kan demen musik nih. Ya. Wah keren nih. Akhirnya saya datang ke gereja, bisa. Diiringi lagunya pakai orkestra. Heeh. Keren dong, lihat laki-laki semua pakai jas, bawa alat musik, Ya. main biola, trompet, ya keren banget nih sekolah nih. Akhirnya gue bilang sama mama gue kan, Mak, saya masuk sini aja lah gitu. Semuanya di sini. Nggak tahu itu seminari apaan, gue nggak tahu. Yang lu tahu cowok-cowok Musik cowok pakai jas, keren banget, pakai alat musik, harmoni, wah, keren banget. Gue pengen main alat musik itu. Ayo masuklah ke situ. Masuk ke situ. Iya. Begitu masuk, gue bikin tangkut lagi di seminari, ada lapangan bola, mamen. Lapangan bola, lapangan bola buat olahraga. Wah keren banget di sekolah ada lapangan bola. Belum, Selamat Riyadi SMP saya tuh nggak ada. Lapangan bolanya konblok. Jadi begitu katakan bola beneran di Jaksel langsung berangkat gitu. Oke, di Pejaten gitu ya. Iya. Langsung, wah keren banget nih. Betah dong udah gitu, cowok-cowok semua nih. Iya. Seru banget gitu loh. Saya cuma di keluarga cuma berdua kan, saya sama adik saya sepi gitu di rumah. Iya. Dapat temen tiba-tiba 100 orang. Wah betah dong gue. Oke. Gitu kan. Tapi di sana rupanya sedikit demi sedikit kan pola hidupnya diteraturi. Iya. Ada disiplin waktu, bangun jam berapa, wajib ikut misa. Emang awal-awalnya terpaksa. Biasanya bangun jam 7, bangun jam 5. Iya. Harus doa dulu, sarapan juga, makan juga teratur, jam 7, jam 12, jam 7, ada snack tengah-tengahnya. Lalu ada pelajaran-pelajaran ini. Lalu saya pikir, kok gue nggak nolak ya hidup kayak gini gitu. Iya. Gue happy aja ngejalaninnya. Iya.
Terus ketika gue diajak untuk ketemu dengan berbagai macam figur Romo, ngajar di sekolahan, kunjungin orang-orang sakit, lalu berkenalan dengan ajaran-ajaran gereja. Kok keren ya gue mikir gereja gitu. Terus timbul tuh ya? Iya, terus mulai timbul, oh apa gue jadi Romo aja ya gitu. Oke. Terus juga sambil merasakan kalau gue bisa jadi umat, mungkin lu juga ngerasain. Kalau gue bisa jadi umat tuh, kok kayaknya gue kayak merasa kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh di misa gitu. Karena yang doa kan gue bertanya dalam diri gue, kalau seandainya gue jadi Romo, rasanya gimana ya? Wah keren dong. Karena gue jadi umat, gue rasanya kok gini-gini doang gitu. Kadang-kadang gue ngantuk, kadang-kadang gue nggak jelas dengerin Romonya apa. Iya. Kadang-kadang gue cuma suruh diem doang, ngikutin dalam hati. Tapi gue kalau gue jadi Romo, rasanya gimana? Itu timbul tuh? Iya, mulai muncul. Oke. Akhirnya gue memutuskan dari awal itu, tapi itu bukan motivasi yang paling dasar. Ya. Nah, akhirnya gue memutuskan gue jadi Romo aja lah. Akhirnya gue lanjut tuh, jadi dari seminari menengah tingkat SMA, gue lanjut ke seminari tinggi. Seminari tinggi itu tingkat kuliahan lah, ambil S1 dan S2. S1 dan S2, oke. Teologi. Jadi seminari menengah itu 4 tahun gue, sama biasa kan 3 tahun. Gue courting dulu setahun, kayak kelas 0 gitu persiapan, baru masuk SMA biasa. Nah begitu masuk seminari tinggi, gue jalanin 11 tahun. Oke. 11, jadi sejak terakhir gue ketemu kakak lo, 15 tahun gue. 15 tahun. Iya 15 tahun baru gue jadi Romo. 15 tahun. 2013 gue ditabiskan. Berarti kalau Romo itu, Romo berarti terdaftar langsung ke Vatikan? Dicatat bro. Dicatat? Iya. Oh sah gitu ya? Sah. Nah berarti Romo tidak bisa keluar seenaknya? Nggak bisa. Misalnya nih, bosan jadi Romo, besok cabut itu nggak mungkin, nggak bisa? Ya. Jadi gini, di dalam 7 sakramen itu, 2 sakramen terakhir itu kita memilih. Either kita mau menikah, atau kita mau masuk sakramen imamat. Nggak bisa diambil dua-duanya. Oke. Jadi kalau orang udah memilih sakramen imamat, nanti kalau dia keluar, imamatnya tetap ada. Kekal, nggak bisa dicabut. Iya. Jadi dia nggak bisa menikah di gereja Katolik. Oh tapi Romo, pastor atau Romo itu bisa keluar jika ia ingin keluar. Yang dikeluarkan itu artinya dia tidak boleh lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan imamnya. Oke. Tapi sakramen imamatnya tetap ada. Tapi apa artinya? Ya kalau dia tetap jadi imam tapi dia nggak boleh ngadain misa. Nggak boleh bikin misa karena dilarang melakukan pelayanan sakramen kalau orang keluar jadi Romo. Oke. Gitu. Berarti saat Romo mutusin buat jadi pastor dan belajar 15 tahun begini, berarti Romo kan rela meninggalkan duniawi ya? Bukan rela, itu keputusan gue. Itu keputusan emang dari hati. Itu kayak apa ya? Kayak apa sih Mo rasanya? Kayak gini. Jadi kayak kan kita 15 tahun misalnya kita nggak ntar lo ya. Ini kan berarti Romo memutuskan 15 tahun ya mengabdi kepada Tuhan. Bukan memutuskan, itu persiapan. Oh persiapan. Pengabdiannya seumur hidup. Wah lebih serem lagi kan setelah 15 tahun persiapan. Jadi Romo seumur hidup. Pengabdiannya seumur hidup. Berarti Romo memutuskan untuk gue meninggalkan duniawi, gue tidak bisa mempunyai istri. Iya. Nah itu ada pergolakan nggak? Kan kalau laki-laki kan ya ngerti lah. Iya tahu. Iya gue itu gimana berdamai itu udah terjadi bertahun-tahun lalu sebelum gue memutuskan untuk gue jadi Romo. Karena itu prosesnya kan 15 tahun. Pasti setiap tahun itu kita ada namanya retret. Selalu itu diajak itu, memikirkan kembali, melihat kembali. Begitu udah melihat, memutuskan. Tahun depan disuruh lagi, sampai akhirnya sebelum mendekati menjadi imam gini, kami itu wajib mengadakan yang namanya retret agung. Biasanya kan retret itu 3 hari, 8 hari. Nah kalau retret agung ini 30 hari, sebulan. Sebulan menarik diri dari dunia. Domplek aja di satu tempat, merenungkan sabda Tuhan dan merenungkan keputusan. Gitu. Jadi memutuskan apakah betul-betul saya ini menjadi imam atau enggak. Termasuk di dalamnya adalah memikirkan seandainya gue jadi suami orang, atau gue tidak menikah, lalu membanding-bandingkan kalau seandainya gue jadi imam, mana yang membuat gue lebih happy, mana yang membuat gue lebih bahagia ngejalaninnya. Akhirnya gue nimbang-nimbang, kayaknya gue lebih happy jadi imam. Kenapa begitu? Karena gue menemukan satu dasar yang membuat gue akhirnya gue mau jadi Romo. Kenapa? Karena dasarnya adalah karena gue mau karena gue pengen jadi seperti dia. Jadi gue pengen jadi kayak Tuhan Yesus gitu. Jadi gue pengen lu jatuh cinta dong. Gue jatuh cinta sama dia, apa yang dia buat. Jadi gue pengen hidup gue kayak dia. Dan gue merasa dengan jadi imam, gue bisa merasakan lebih deep lagi, lebih utuh
seperti dia Dengan meninggalkan seluruh dunia. dibandingkan dengan menikah. Oh, Kalau menikah kan lu bersatunya dengan istri lu kan. iya. Kalau jadi imam gue bersatunya dengan dia. Karena gue kan merayakan tubuh Iya, Kristus, iya, darah iya. Kristus, dan gue minum badannya. Gue makan badannya dan gue minum darahnya. Iya, iya. Pada saat itulah gue sebetulnya sedang dalam bahasa seksualitas itu bersetubuh. Yes. Ya, gue lagi bersetubuh dengan Tuhan dengan cara gue memakan badannya Ya. dan meminum darahnya langsung ke badan gue. Gue oke. jadi satu dengan dia. Oke. Kalau lu kan menikah ya jadi bersatu dengan istri lu kan. Bersetubuh dengan istri gue. Iya, itu dengan cara yang lain. Betul. Kalau gua nggak bisa. Jadi gua disediakan oleh gereja dengan cara seperti ini, dengan sakramen ini. Yes. Oh gitu. Itu berat nggak mau awal-awal? Kalau lu inget-inget lagi lu. Beratnya bukan pas saat gue jadi imam ya. Beratnya justru pas saat gue jadi pembinaan itu sebetulnya. Oke. Karena itu masih dalam masa pengolahan. Ya. Ada lah, aja naksir-naksir ada. Ada dong. Ada dong. Bahkan waktu di SMA juga kan campur tuh sekolahnya. Ya. Naksir-naksir ada. Ada ya. Sampai lu putus akhirnya gue pengen mengabdi ya karena lu jatuh cinta. Kan lu tau sih mutusin gue lu tau sih. Iya. Lu tau dari mana? Iya enggak. Gue sih burung tadi ini bisa. Oh gitu. Oke. Berarti aku kemarin juga ngobrol sama Pendeta Yeri kalau nggak tahu ya. Aku juga nanya kenapa bisa ada timbul gerakan protes. Sebenarnya what happened sih di tahun itu? Apa yang terjadi? Iya, ya itu memang waktu itu dalam satu masa dalam kehidupan gereja Katolik ya memang terjadi yang namanya abad ke-8 ya. Ya. Di mana gereja dan negara itu tidak ada irisan yang jelas. Ya. Sehingga gereja itu dalam tanda kutip, gereja Katolik itu seperti nggak ada batasnya gitu. Oke. Jadi dialah negara, dia juga agama, jadi dia berhak menentukan apa-apa. Jadi kayak berkuasa sekali gitu. Oke. Berkuasa sekali. Nah waktu itu memang terjadi sebuah ajaran yang agak-agak keliru pada saat itu yang Ya. dianggap keliru, memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Oke. Lalu muncullah nih salah seorang Martin Luther itu yang menggerakkan protes. Sebetulnya dulunya seorang pastor. Martin Luther. Dulunya Romo dia. Oke. Sebelumnya Romo dan seorang profesor teologi, pintar sekali tuh orang. Martin Luther Martin itu. Luther itu pintar Oke. sekali. Maka saking pintarnya dia mempertanyakan praktek gereja pada waktu itu. Dia merasa kok gereja kayak gini sih? Bukankah Tuhan itu penuh belas kasih? Ya. Kok kasihnya diperjualbelikan? Oke. Kok orang harus beli dulu baru mendapatkan kasihnya? Itu kan nggak nangkep gitu. Iya. Kasih kan harusnya tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak bisa diperjualbelikan seperti itu. Iya, Nah, iya. Martin Luther protes. Oh. Protestan. Oh. Dan dia melihat 94 dalilnya dia Ya. yang menegaskan kenapa ajaran gereja itu salah pada waktu itu. Ya. Gitu. Nah, waktu itu gereja Katolik karena dia seorang imam meminta, lu mau taat nggak? Pilihan lu dua, lu mau taat sama pimpinan lu atau dengan demikian lu membakar, menarik seluruh tulisan-tulisan lu, Ya. atau sebaliknya ya lu tetap bersikeras ya kamu saya keluarkan dari gereja Katolik. Oke. Si Martin Luther agak keras kepala. Iya. Dia memilih gua keluar aja. Akhirnya dia keluar dari imam. Ya. Dia mendirikan gereja sendiri. Ya. Dan dia nikah. Katarina Pondora namanya. Ya. Mantan biarawati juga. Nah. Ini mantan Romo ketemu mantan. Kurang lengkap apa hidupnya? Oke. Akhirnya jadilah Protestan. Karena dia meyakini, karena dulu itu gereja Luther juga nggak setuju kenapa kok kitab suci itu dibuat dalam bahasa Latin. Oh, dia nggak setuju. Dia nggak setuju karena semua orang harusnya berhak dong bisa baca kitab sucinya. Iya, betul. Akhirnya waktu itu Martin Luther menerjemahkan kitab suci bahasa Latin ke dalam bahasa ibunya, bahasa Jerman. Oke. Supaya semua orang bisa membaca kitab suci. Terus dia juga nggak setuju kenapa hanya orang-orang tertentu aja yang menafsirkan kitab suci. Semua orang boleh dong menafsirkan kitab suci. Oke. Makanya sekarang kan banyak orang-orang misalnya kalau gue punya penafsiran sendiri ya gue bikin gereja sendiri. Iya. Oke. Saya mau nanya deh, apakah menyembah patung Maria itu berarti sama saja kita menyembah berhala? Tidak jawabannya. Tidak. Di dalam gereja Katolik sebetulnya patung-patung ini kan banyak patung ini sebetulnya kan hanya gambar yang membantu kita untuk sampai kepada orang yang dimaksud. Ya, sama seperti kita kalau ada foto di dompet orang tua kita. Kalau kita nyium dia, apakah kita nyium orang tua kita? Kan enggak. Kita nyium fotonya. Tapi kan orang tua kita di mana?
Oke. Jadi kalau kita berdoa di hadapan patung itu sebetulnya membantu kita untuk mengkontemplasi kan itu apa ya? Mengimajinasikan gambar orang yang sedang kita tuju. Oke. Gitu. Ya itu sebetulnya alat bantu, sarana. Oke. Ini bukan menyembah. Kalau kita menyembah berhala itu kan artinya ya patung itu kita jadikan Tuhannya. Iya. Kita menyembahnya di dia, tapi sebenarnya bukan itu konsepnya. Oke. Seperti kayak kita menghormati bendera merah putih. Ya. Itu kan artinya kita menghormati bangsa kita. Ya. Tapi dikerucutkan dalam satu simbol yang adalah bendera merah putih. Oke. Itu. Oke. Mirip-mirip gitulah. Mirip gitu ya. Nih Romo, yang kedua ya. Romo, aku awam banget karena aku baru belajar Katolik. Ya. Aku sangat bingung deh, bagaimana Yesus bisa lahir ke dunia ini tanpa seorang ayah? Pertanyaan yang juga saya bingung jawabnya. Karena itu rencananya Tuhan. Oke. Rencananya Tuhan. Karena di dalam kitab suci kan di Injil Lukas diceritakan bahwa Bunda Maria itu melahirkan Yesus, mengandung Yesus memang tidak dengan kontribusi dari pihak laki-laki. Iya. Dalam arti itulah maka Maria disebut perawan. Perawan itu artinya bukan tentang selaput darah, Iya, tapi karena dia mengandung itu tidak disentuh sama laki-laki. Tidak ada intervensi, jadi benar-benar suci tubuhnya. Oh, makanya disebut Perawan. Makan perawan. Perawan itu letaknya di situ, bukan soal selaput darah, bukan. Oke. Itu karena Allah yang intervensi. Oke. Allah yang memberikan rohnya untuk menjadi daging, mengambil daging seorang manusia tapi rohnya di Allah dan lahir dari Bunda Maria itu. Oke. Gitu. Jadi betul-betul harus murni ya, karena dia harus lahir tanpa dosa. Oke. Ini tanya Romo ya. Saya mau tanya dong sama Romo, kok Lucifer itu sebenarnya apa sih? Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang iblis, ada yang bilang apapun. Mohon penjelasannya Romo. Ya. Lucifer itu dalam tradisi dia adalah malaikat yang jatuh, memelet, ya, jatuh memelet. Jadi Tuhan itu, jadi Allah itu sebetulnya nggak ada lawan. Allah itu nggak boleh ada lawan. Ya, kalau dia ada lawannya nggak punya Allah. Tapi Lucifer itu adalah malaikat, ya, malaikat yang memutuskan. Kalau bicara soal malaikat beda dengan kita ya. Kita itu kalau belok sedikit bisa balik lagi. Oke. Kalau malaikat itu kan kekal. Ya. Jadi keputusannya juga kekal. Ya. Jadi ketika dia memutuskan untuk tidak lagi mau nurut sama Tuhan, keputusannya kekal. Maka kalau dia memilih untuk tidak lagi bersama dengan Tuhan, ya tempatnya bukan di situ. Oh, oke. Gitu kan. Jadi sebenarnya Lucifer itu adalah malaikat Yang jatuh, membangkang. Oh, oke. Dan sekarang statusnya Lucifer apa, Romo? Setelah dia membangkang, udah menikah. ini saya secara apa nih? Jadi dia punya pasukan. Lucifer itu adalah malaikat awalnya. Iya, malaikat awalnya. Tapi dia membangkang kepada Tuhan. Iya. Lalu Tuhan mengirim dia kah? Bukan mengirim, tapi menghargai justru. Saya lebih suka memakai kata menghargai. Menghargai. Gini, kalau lu tidak mau bersama-sama dengan gua lagi, tempatnya bukan di sini. Surga artinya. Oke. Gua sediain tempat lu tersendiri beserta dengan orang-orang yang nanti akan memilih lu daripada gua. Oke. Oh, kalau lu udah nggak sama gue Lucifer, ya terserah lu. Tempatnya bukan di sini. Tempatnya bukan di sini. Di mana? Kalau kata di Tuhan. neraka katanya. Oh, berarti Lucifer itu di neraka. Iya, ditaruh di situ. Oh, ditempatin di situ. Kalau beserta dengan orang-orang yang lebih memilih untuk mengikuti dia daripada Tuhan. Semoga setelah mendengar penjelasan ini yang gagal paham tentang ajaran agama Katolik selama ini bisa memahami dan tidak lagi bertanya-tanya. Bravo, salam Peleta Sega.